Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Pada suatu hari, di dalam sebuah kereta kuda, terlihat Nam Gon Chun yang sedang terkejut, setelah mengetahui telah berdirinya sebuah asosiasi baru yang bernama Asosiasi Haevelny Blade dari sepucuk surat, asosiasi yang bisa saja menggantikan posisi aliansi Murim. Sadohak yang baru mengetahui hal tersebut dari Nam Gon Chun, berpikir, sekarang faksi ortodoks akan terbagi menjadi dua bagian, salah satunya akan memihak aliansi Murim, dan satunya lagi akan memihak asosiasi Haevelny Blade, dan menurut pendapatnya, orang-orang yang memihak 8 keluarga besar akan memihak asosiasi Haevelny Blade. Mendengar pendapatnya itu, Mak Janggan berpikir, kalau 8 keluarga besar akan memihak asosiasi Haevelny Blade, 9 sekte besar akan memihak aliansi Murim, karena dia tahu, kedua belah pihak tersebut memiliki hubungan yang buruk. Kwon Moojin yang sedang mendengarkan percakapan mereka, tiba-tiba mengungkapkan, sekarang semua terlihat tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak pasti akan terus memanas. Seketika, Sadohak melirik ke arah Nam Gon Chun, lalu mengungkapkan, kalau Nam Gon Chun membunuh Moyong Hyok Moon pada malam itu, situasinya pasti tidak akan seburuk ini. Nam Gon Chun hanya mengabaikan perkataannya, karena ia sibuk membaca surat yang ada di tangannya. Pada saat itu, Wo Hyun yang sedang menggendong Somi yang telah tertidur sekaligus mendengarkan pembicaraan mereka, berpikir dalam hati, apa yang dikatakan oleh Sadohak ada benarnya. Dan menurutnya, membiarkan Moyong Hyok Moon tetap hidup adalah kesalahan terbesar Nam Gon Chun, dan membiarkannya pergi begitu saja bukannya menyerahkannya pada 9 sekte besar, adalah kesalahan terbesar kedua Nam Gon Chun. Wo Hyun berpikir seperti itu karena dia menduga, jika ada sebuah pihak yang menginterogasi Moyong Hyok Moon dan mengumumkan kejahatannya, 8 keluarga besar yang berkumpul dan membentuk asosiasi baru yang disebut Asosiasi Haevelny Blade tidak akan pernah terjadi. Setelah memikirkan semua itu, Wo Hyun tersenyum, lalu bergumam, ini cukup menarik. Tiba-tiba, Jang yang sedang menjalankan kereta kuda yang mereka naiki, memberitahu Wo Hyun, bahwa mereka sudah sampai di depan rumah. Tetapi, suasana di dalam rumah terasa aneh, karena ada asap yang keluar dari dalam rumah. Mendengar itu, Wo Hyun segera melihat keluar dari jendela, dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Nam Gon Chun segera pergi keluar dari dalam kereta kuda, kemudian mengajukan dirinya pada Wo Hyun untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Nam Gon Chun memasuki rumah melalui gerbang masuk, namun setelah beberapa saat, dia tiba-tiba keluar dari dalam rumah dengan memanjat gerbang, kemudian berlari ke arah mereka dengan terburu-buru. Karena penasaran, Sadohak segera menanyakan apa yang telah terjadi di dalam rumah. Akan tetapi, Nam Gon Chun yang sudah berkeringat dingin, tiba-tiba meraih tangannya Wo Hyun, kemudian meminta Wo Hyun untuk memeriksanya sendiri. Wo Hyun yang sedang kebingungan, sempat menanyakan, apa ada orang di dalam rumah? Dan pada saat itu, Nam Gon Chun langsung menjawab, benar, ada orang yang sangat baik di dalam rumah. Dan jelas, jawabannya membuat Wo Hyun semakin bingung dan penasaran. Dikarenakan hal tersebut, Wo Hyun segera memasuki rumah. Saat sedang menelusuri rumah, Wo Hyun bertanya-tanya, apa yang telah terjadi pada Nam Gon Chun, karena ia belum pernah melihat Nam Gon Chun menunjukkan ekspresi seperti tadi. Ketika ia telah berada di depan kamar mandi, Wo Hyun seketika berhenti karena merasakan udara di sekitar sana cukup lembab, seperti ada seseorang yang sedang mandi di dalam sana. Mengingat kamar mandi tersebut merupakan kamar mandinya Somi, Wo Hyun seketika merasa kesal, oleh karena itu, dia tanpa pikir panjang langsung membuka pintu kamar mandi, sambil berpikir, dia harus menghajar seseorang yang sedang mandi itu. Namun, begitu pintu kamar mandi terbuka, ia tiba-tiba terdiam, karena mendapati, seseorang yang sedang mandi itu adalah Nam Gon Sohye yang sedang bertelanjang bulat. Melihat Wo Hyun, Sohye ikut terdiam, terkejut dan tak bisa berpikir jernih. Namun, Wo Hyun tiba-tiba maju selangkah, lalu menanyakan, apa yang sedang Sohye lakukan, dan karena pertanyaannya itu, Sohye akhirnya bisa berpikir jernih dan langsung berteriak dengan keras.
Setelah beberapa saat, terlihat Sohye yang sedang duduk di lantai dan terus terdiam, karena kejadian sebelumnya. Di sisi lain, Wo Oh-hyun seketika menanyakan pada Nam Gon-chun, apa Nam Gon-chun sengaja membiarkan dirinya melihat Sohye mandi. Nam Gon-chun berpura-pura tidak mengetahui apa-apa, dengan menanyakan, apa yang Wo Oh-hyun bicarakan. Namun, dia tiba-tiba tersenyum, kemudian menanyakan, apa Wo Oh-hyun melihat seorang gadis yang sedang mandi, dan jika itu memang benar, Wo Oh-hyun menurutnya telah melakukan tindakan kejahatan dan harus bertanggung jawab pada gadis tersebut. Mendengar perkataannya, Sadohak berpendapat, kalau Nam Gon-chun ingin menjodohkan cucunya dengan Wo Oh-hyun. Akan tetapi, Wo Oh-hyun saat itu hanya diam saja, seolah-olah dia tidak tertarik dengan sesuatu seperti itu. Sebelum Wo Oh-hyun mengatakan sesuatu, Somi dan Sohye muncul, dan pada saat yang sama, Somi mengungkapkan, Sohye ingin mengatakan sesuatu. Setelah berada tepat di belakangnya Wo Oh-hyun, Sohye tiba-tiba meminta maaf pada Wo Oh-hyun, karena dia menyadari, semua ini adalah kesalahannya karena ia berani menyusup ke dalam rumah ini. Mendengar permintaan maafnya, Wo Oh-hyun membalikan badannya, dan tanpa diduga, Wo Oh-hyun saat itu juga meminta maaf kepadanya karena membuka kamar mandi dengan sengaja, padahal ia tahu ada seseorang yang sedang mandi. Sohye tidak mempermasalahkan hal tersebut, dengan mengatakan, gadis-gadis yang berlatih seni bela diri tidak akan mempermasalahkan hal seperti itu. Mendengar percakapan mereka, Nam Gon-chun seketika merasa frustasi karena rencananya untuk mendekatkan cucunya dengan Wo Oh-hyun gagal. Setelah itu, Sohye mendadak memberitahu mereka, dirinya harus segera pergi, karena dia khawatir pada keluarganya. Mendengar perkataannya, Wo Oh-hyun menyatakan, itu pantas dikhawatirkan, karena keluarga Nam Gon telah habis dihancurkan. Jelas, perkataannya membuat Sohye terkejut, dan untuk memastikannya, dia menanyakan, apa mereka pergi ke wilayah Anhui, di mana di wilayah itulah kediaman keluarga Nam Gon berada. Somi yang ada di sampingnya membenarkan pertanyaannya, dengan mengungkapkan, itu memang benar, dan pada saat yang sama, dia menunjukkan sebuah patung menara, sambil menjelaskan, ayahnya membuatkan patung itu untuknya di sana. Karena perkataan Somi, Sohye segera mendekati Wo Oh-hyun, lalu menanyakan, apa yang telah terjadi dengan keluarga Nam Gon. Wo Oh-hyun menjelaskan, semua bangunannya telah rusak, dan perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Pada saat itu, Sohye kembali bergerak semakin mendekati Wo Oh-hyun, kemudian mengungkapkan, bukan tentang bangunan yang dia tanyakan, tetapi tentang orang-orangnya. Wo Oh-hyun menatap wajahnya, lalu menjelaskan apa yang dia dengar, bahwa para seniman bela diri keluarga Nam Gon memusnahkan pasukan Murderous Blood yang menyerang mereka. Tetapi setelah itu, keluarga Nam Gon dikabarkan telah menghilang. Perkataan Wo Oh-hyun membuat Sohye yang sebelumnya merasa sangat khawatir langsung merasa lega. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba terduduk di lantai, sambil mengungkapkan, syukurlah. Ketika Sohye mulai mengeluarkan air mata, seseorang tiba-tiba berkata, keluarga Nam Gon seharusnya baik-baik saja, jadi tak ada yang perlu dicemaskan. Mendengar suara orang itu, Sohye yang sebelumnya mulai menangis, tiba-tiba berhenti, karena mengenali suara orang itu. Ketika dia melirik ke arah seseorang yang baru saja berbicara itu, dia tiba-tiba memanggil orang itu dengan sebutan kakek, dan ternyata, seseorang yang baru saja berbicara itu adalah Nam Gon-chun. Sohye kemudian berdiri, lalu mendekati Nam Gon-chun yang sedang memakai topeng, dan menanyakan, apa Nam Gon-chun benar-benar kakeknya. Nam Gon-chun berpura-pura tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dengan mengatakan sesuatu. Karena perkataannya, Sohye semakin yakin bahwa kakek tua yang ada di depannya ini adalah kakeknya. Dengan menjelaskan, dia mengenal suara kakeknya, dan menanyakan, apa yang telah terjadi kepadanya. Melihat cucunya mulai menangis, Nam Gon-chun yang sudah tak tega, segera membenarkannya, bahwa dirinya adalah kakeknya. Oleh karena itu, Sohye langsung memeluknya. Pelukan sesaat itu membuat Nam Gon-chun kembali merasakan rasa kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dan ketika dia telah membuka topengnya, Nam Gon-chun menunjukkan senyumannya yang sudah lama tidak dia tunjukkan pada cucunya. Jelas, hal tersebut membuat Sohye sangat senang, dan di sisi lain, terlihat Wo Oh-hyun dan Somi yang sedang memperhatikan mereka. Pada saat itu, Somi tiba-tiba mengungkapkan, ayahnya telah melakukan kesalahan besar. Setelah beberapa saat, terlihat Wo Oh-hyun yang sedang menemani Somi jalan-jalan di halaman rumah. Seketika, Somi mengungkapkan, ayahnya seharusnya memberitahu Sohye dari awal bahwa Nam Gon-chun adalah kakeknya, karena dengan begitu, Sohye tidak akan menangis. Mendengar perkataan putrinya, Wo Oh-hyun menjelaskan, apa yang dia katakan ada benarnya.
Tetapi, Namgon Chun dari awal tidak ingin Sohye mengetahui identitasnya, jadi dia tidak berhak memberitahunya. Kemudian, Wo Oh-hyun mengingatkan Somi, di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan, dan ada juga hal-hal yang bisa disembunyikan. Tetapi satu hal yang pasti, hal-hal yang disembunyikan itu akan terungkap pada suatu hari. Mendengar perkataan ayahnya, Somi seketika terlihat murung, lalu menanyakan, apa Namgon Chun, seseorang yang telah ia anggap sebagai kakeknya akan kembali ke rumahnya. Namun, ayahnya hanya memberikannya jawaban yang tidak pasti, bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mereka hanya perlu menunggu. Karena jawaban yang tidak pasti itu, Somi tiba-tiba mengungkapkan, dia mempunyai sebuah ide, yaitu menawarkan ayahnya dan Sohye untuk menikah. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, Somi mengungkapkan dia akan merasa sangat senang, karena Namgon Chun benar-benar akan menjadi kakeknya yang sesungguhnya. Karena perkataan putrinya, dan Wo Oh-hyun, seseorang yang dijuluki sebagai sang dewa bela diri yang sangat kejam ribuan tahun yang lalu, menunjukkan ekspresi tersenyum, dan menanyakan, apa Somi benar-benar begitu menyukai Namgon Chun, dan menjelaskan, dia akan merasa cemburu jika itu memang benar. Mendengar kalimat terakhir ayahnya, Somi segera menjelaskan, dia tentu saja lebih menyukai ayahnya. Pada saat itu, Jang yang sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba terkejut, karena dia benar-benar tidak percaya, masternya yang selalu tidak menunjukkan ekspresi apapun, bisa menunjukkan ekspresi seperti sekarang. Malam pun tiba, di suatu tempat di mana di tempat itu kuburan tiga surgawi berada. Terlihat Wo Oh-hyun yang sedang duduk di dekat tiga kuburan tersebut. Ketika Wo Oh-hyun yang memejamkan matanya membuka matanya, ia tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu, yang mana saat itu, seorang wanita yang merupakan salah satu dari tiga surgawi yang bernama Nam Jo-ryeon, sedang memohon pengampunan kepadanya setelah dirinya mengalahkannya. Wo Oh-hyun tak mau mengampuninya, karena Nam Jo-ryeon yang duluan menyerangnya. Nam Jo-ryeon mengakui kesalahannya, dan kembali meminta pengampunan kepadanya dengan begitu tulus. Namun, Wo Oh-hyun sempat terdiam sebelum memutuskan apa yang akan dia lakukan, karena dia teringat, seorang seniman bela diri pengguna pedang harga dirinya akan ternodai jika berani memohon pengampunan pada lawannya. Dan pada masa itu, Wo Oh-hyun melihat, Nam Jo-ryeon sangat berbeda dengan seniman pengguna pedang lainnya, dan ketika Wo Oh-hyun terus menatap wajahnya, Wo Oh-hyun seketika mengungkapkan, dia benar-benar payah, tetapi terlihat lucu. Dikarenakan hal itu, Wo Oh-hyun memutuskan untuk mengampuninya, dan di bawah bimbingannya, Nam Jo-ryeon akhirnya menjadi salah satu dari tiga surgawi, dan dijuluki sebagai Sang Sword Heaven. Ketika Wo Oh-hyun mengampuninya, Wo Oh-hyun memberikannya nama Namgon, dan ia benar-benar tidak menyangka, Nam Jo-ryeon meneruskan nama itu, dan pada akhirnya, terbentuknya keluarga Namgon. Di masa sekarang, Wo Oh-hyun seketika mengungkapkan, takdir itu benar-benar aneh, tapi lucu, dan dirinya benar-benar tidak menduga. Takdirnya benar-benar tidak pernah kehilangan hubungan dengan Nam Jo-ryeon bahkan setelah 1000 tahun. Seperti yang sudah kita ketahui, penerus Nam Jo-ryeon adalah keluarga Namgon, dan ternyata, penerus Cheon Mugwang, salah satu dari tiga surgawi adalah kultus demonik yang dipimpin oleh Sadohak. Dan untuk Tai Gongjin, salah satu dari tiga surgawi lainnya dikatakan memilih penerusnya di antara salah satu anggota sekte Wudang. Namun pada saat ini, apa yang Wo Oh-hyun lihat di sekte Wudang adalah mereka menggunakan seni bela diri milik Divine Black Wind Demon. Dan sosok yang akan mengajarkan seni bela diri itu tanpa ragu adalah Blood Demon. Dikarenakan hal tersebut, Wo Oh-hyun yang tidak tahu kalau Blood Demon masih hidup, berpikir kalau penerusnya Blood Demon pasti ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Wo Oh-hyun bertekad, meskipun dia ingin meninggalkan masa lalunya, tetapi jika dia tidak bisa keluar dari lingkaran itu, dia akan melangkah lagi di dunia murim ini. Keesokan harinya, diperlihatkan Jang yang sedang terkejut, setelah mengetahui dirinya harus berduel dengan Sohye. Mengetahui Sohye sudah lama mempelajari seni bela diri, Jang menanyakan, apa Wo Oh-hyun ingin dirinya mati. Pada saat itu, Sohye cukup kesal pada Wo Oh-hyun, karena dia yang ingin menantang Wo Oh-hyun berduel, malah diminta Wo Oh-hyun untuk berduel dengan Jang yang baru mempelajari seni bela diri setahun yang lalu, dan menurutnya, Jang adalah seorang pecundang lemah yang tidak ada apa-apanya. Perkataannya membuat Jang kesal, namun, Wo Oh-hyun seketika menghela nafasnya, lalu mengungkapkan, keangkuhan adalah titik terlemah seorang seniman bela diri, dan menurut pendapatnya, Sohye akan kalah terhadap Jang yang Sohye anggap sebagai pecundang lemah jika tidak menggunakan dengan benar apa yang telah ia pelajari dari kakeknya. Mendengar perkataannya, Sohye hanya diam saja, seolah-olah tidak mempercayai perkataan Wo Oh-hyun. Oleh karena itu,
Sebagai seorang wasit, Woo Hyun segera memulai duel di antara Sohye dan Jang. Kemudian, cerita dialihkan sejam yang lalu, di mana saat itu, Sohye sedang meminta Woo Hyun untuk mengajarinya seni bela diri. Sebelum memberikannya jawaban, Woo Hyun sempat menatap wajahnya. Namun, Woo Hyun tiba-tiba pergi begitu saja, sambil mengungkapkan, dia menolak, dan menjelaskan, Sohye tidak akan bisa mempelajari sesuatu darinya. Hal itu membuat Sohye kesal. Oleh karena itu, dia tanpa pikir panjang langsung menantang Woo Hyun untuk berduel. Woo Hyun menolaknya, dengan menyatakan, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak berguna, dan jika Sohye benar-benar ingin berduel, ia menyarankan Sohye untuk menantang kakeknya sendiri. Karena perkataan Woo Hyun, Sohye menjelaskan, jarak kemampuan antara dirinya dan kakeknya begitu besar. Dan sebelum ia bisa melanjutkan perkataannya, Woo Hyun seketika tersenyum, lalu menjelaskan, karena Sohye benar-benar ingin berduel, ia akan membantunya berduel dengan seseorang. Di masa sekarang, terlihat Jang yang telah merasa tertantang untuk berduel dengan Sohye, karena Sohye sebelumnya menyebutkan bahwa ia adalah pecundang lemah. Melihat ekspresinya Jang, dan teringat kejadian sejam yang lalu, Sohye semakin kesal, karena dia berpikir, Jang dan Woo Hyun meremehkan dirinya. Tiba-tiba, Woo Hyun yang ada di sampingnya, mengatakan, Sohye tidak akan menang melawan Jang. Perkataannya membuat Sohye terkejut. Oleh karena itu, Woo Hyun menjelaskan, meskipun Jang terlihat seperti seorang berandal, dia memiliki kemampuan yang bagus. Seketika, Jang yang telah mempersiapkan dirinya, menyuruh Sohye untuk maju, dan mengatakan, dirinya akan memberi Sohye pelajaran. Hal tersebut langsung membuat Sohye kesal. Oleh sebab itu, dia memperingati Jang, bahwa dia tidak akan menahan diri. Setelah itu, dia mulai melancarkan serangan pada Jang. Sore harinya, terlihat Jang yang sudah kelelahan, dan Sohye yang sudah sangat kelelahan. Pada saat itu, Sohye benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi, karena dirinya yang yakin bisa mengalahkan Jang dalam sekali serang, belum bisa mengalahkannya sampai saat ini. Bahkan, setelah menyerang puluhan kali, tak ada satupun serangannya yang bisa menyentuh tubuhnya Jang. Dikarenakan hal itu, dia memutuskan untuk melancarkan serangan terus-menerus pada Jang. Namun lagi-lagi, Jang dapat menangkis serangannya, dan pada saat yang sama, terlihat Nam Gon-chun yang telah berada di sampingnya Woo Hyun untuk melihat pertarungan tersebut. Saat Sohye terus menyerang Jang, dan Jang selalu berhasil menangkis semua serangannya, Woo Hyun tiba-tiba mengatakan, Sohye tidak sabaran. Nam Gon-chun setuju dengan pendapatnya, dan menurutnya, Sohye juga tidak memiliki penyesuaian dan kepekaan yang bagus. Saat itu, Sohye yang terus melancarkan serangan pada Jang, benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi, karena dia yang sudah lama menghabiskan waktunya untuk mempelajari seni bela diri dan menguasai ilmu pedang, tidak dapat mengalahkan seorang yang baru mempelajari seni bela diri. Hal itu membuatnya semakin marah, dan membuat serangannya bertambah kuat, dan pada akhirnya, serangan terakhirnya berhasil menyentuh tubuhnya Jang. Kejadian sesaat itu membuat Jang khawatir. Oleh karena itu, dia segera berlari ke arahnya Woo Hyun untuk mencari perlindungan dari kemarahannya Sohye. Menyadari Jang tidak terluka, dan hanya bajunya saja yang robek, Sohye seketika terkejut, karena serangan terakhirnya itu ia lancarkan menggunakan seluruh tenaganya tanpa ia sadari karena ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Pada saat itu, Jang benar-benar sudah sangat marah, karena dia berpikir, ini bukan lagi sebuah duel, sebab dia merasa Sohye sempat berencana untuk membunuhnya dalam sesaat. Jelas, Jang tak terima dengan hal itu. Oleh karena itu, dia meminta keadilan pada Woo Hyun karena Sohye telah berbuat curang. Namun, Woo Hyun malah merespon dengan mengungkapkan, itu tidak masalah karena dia tidak mati. Kemudian, Woo Hyun menjelaskan kepada Jang, dia juga tidak akan mati karena serangan itu, dan Woo Hyun juga mengumumkan bahwa duel ini sudah selesai. Karena pada saat yang sama, Sohye yang sedang berdiri, tiba-tiba terjatuh karena sudah tak mampu melanjutkan duel ini, dan jelas, hal tersebut membuat Jang terkejut. Kejadian itu kembali membuat Sohye benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia menduga, Jang memiliki identitas lain. Namun, Woo Hyun segera menjelaskan, bahwa Jang adalah seorang yang mirip seperti seekor serangga, yang bahkan belum bisa disebut sebagai seorang seniman bela diri tingkat rendah. Setelah mengatakan itu, Woo Hyun memutuskan untuk pergi, sambil mengatakan, mereka bisa menganggap bahwa duel ini tidak pernah terjadi. Malam harinya, terlihat seorang penyiasat kultus demonik yang sedang terkejut.
Setelah menyelidiki kematian 20 anggota kultus demonichnya yang setiap dari mereka merupakan seorang seniman bela diri tingkat atas. Ia bernama Dong Banggu, dan ia terkejut karena tidak dapat menemukan jejak pertarungan di sekitar tempat kematian 20 anggota kultus demonichnya itu. Dan lebih anehnya lagi, 20 anggota kultus demonichnya itu telah berubah menjadi mumi, seolah-olah telah meninggal sejak lama. Jika dilihat dari jejak di tanah di sekitar tempat itu, ia berasumsi 20 anggota kultus demonichnya itu mati tidak disergap, karena ia tidak dapat menemukan jejak penyergapan. Tiba-tiba, Dong Banggu berpikir, dirinya harus menemukan pelakunya sebelum pemimpinnya kembali, dan jika dia tidak bisa melakukannya, dia yakin dirinya akan mendapatkan masalah yang lebih besar. Teringat aliansi Murim saat ini sudah sangat kacau karena kekacauan yang disebabkan oleh Moyong Hyokmun dan asosiasi Heavenly Blade. Ia bertanya-tanya, sikap seperti apa yang harus mereka ambil di masa depan. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan pada seorang bawahannya yang ada di belakangnya, karena bawahannya itu tiba-tiba meninggal karena seseorang yang baru saja muncul memegang kepalanya. Ketika seseorang yang baru saja muncul itu tersenyum, dia seketika mencabut kepala bawahannya Dong Banggu, dan jelas, hal tersebut membuat Dong Banggu terkejut, karena ia juga dapat merasakan, hawa keberadaan seseorang yang baru saja membunuh bawahannya itu lebih tinggi dari hawa keberadaan pemimpin kultus demonichnya. Tiba-tiba, orang itu meminta Dong Banggu untuk berlutut, dan karena tekanan yang tidak dapat ia tahan, Dong Banggu pun pada akhirnya berlutut. Kemudian, orang itu kembali tersenyum sinis, sambil mengungkapkan, dirinya adalah masternya Dong Banggu, dan ternyata, orang itu adalah seseorang yang disebut sebagai Divine Black Wind Demon yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Setelah itu, kita diceritakan, saat ini, Asosiasi Heavenly Blade merupakan organisasi milik 8 keluarga besar, dan Aliansi Murim merupakan organisasi 9 sekte besar. Dulu, 8 keluarga besar dan 9 sekte besar hanya memiliki satu organisasi, yaitu Aliansi Murim. Tetapi setelah terbentuknya Asosiasi Heavenly Blade yang dibentuk oleh 8 keluarga besar, 8 keluarga besar mengumumkan bahwa mereka bukan lagi bagian dari Aliansi Murim. Akibatnya, faksi ortodoks saat ini sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Moyong Hyokmun mengumumkan bahwa ia mundur dari posisi pemimpin Aliansi Murim. Oleh karena itu, 9 sekte besar setuju untuk menjadikan Kwon Sung Sanjin sebagai pemimpin Aliansi Murim sementara. Untuk mengatasi krisis ini, Kwon Sung Sanjin mengirim seorang utusan ke Asosiasi Heavenly Blade, mengusulkan kedua kubu untuk bergabung sekali lagi. Akan tetapi, para pemimpin dari 8 keluarga besar menolak dengan keras, mengakibatkan konflik antara kedua organisasi tersebut semakin memanas. Dengan demikian, konfrontasi antara kedua kekuatan tersebut menjadi semakin dekat, dan jumlah seniman bela diri yang meninggalkan Aliansi Murim untuk bergabung dengan Asosiasi Heavenly Blade perlahan meningkat. Seiring berjalannya waktu, Asosiasi Heavenly Blade semakin kuat, dan Aliansi Murim perlahan semakin melemah. Untuk memanfaatkan kekuatan Aliansi Murim yang semakin melemah, sebuah faksi memutuskan untuk menyergap sekte Mount Hua yang mendukung Aliansi Murim, dan pada saat ini, faksi tersebut sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan aksi mereka. Ternyata, mereka adalah sekelompok master terbaik dari faksi unortodoks yang saat ini berkumpul di suatu tempat yang dikenal sebagai Kastil Kuning Bela Diri. Pada suatu hari, terlihat Wo Oh Yun yang sedang memperhatikan Somi yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya dari balik pohon. Sementara itu, di rumahnya Wo Oh Yun, terlihat Nam Gon Chun yang tengah menanyakan pada cucunya, apa ia sedang menyalahkan dirinya sendiri. Sohye duduk di bawah pohon, dan ia tampak begitu sedih karena berpikir, kemampuannya tidak seberapa sebagai seorang anggota keluarga Nam Gon. Kemudian, ia meminta maaf kepada kakeknya, karena telah mempermalukan keluarga Nam Gon. Nam Gon Chun tidak mempermasalahkannya, namun ia dengan tegas menyatakan, seni bela diri tidak hanya melibatkan kemampuan, tetapi juga penyesuaian diri, dan dari apa yang ia lihat, pergerakan dan ilmu pedangnya Sohye tidak kompatibel dengan miliknya Jang. Nam Gon Chun juga mengatakan, ilmu pedangnya Sohye cepat dan lincah, namun, apa yang terkandung di dalamnya hanya terlihat seperti tiruan dari seni bela dirinya, dan jelas, perkataan kakeknya itu membuat Sohye terkejut. Nam Gon Chun kemudian duduk di sampingnya, lalu mengungkapkan, tidak peduli seberapa cepat Sohye, kemampuannya itu tidak akan berguna di hadapan seseorang yang lebih cepat darinya. Dan di kalimat terakhirnya, Nam Gon Chun mengatakan, Sohye masih belum matang. Mendengar itu, Sohye kembali meminta maaf. Kemudian,
dia mulai merasa sedih, karena ia percaya, dia telah mempermalukan keluarga Namgon dan merusak reputasi keluarga Namgon, apalagi di hadapan kakeknya. Menyadari cucunya sedang merasa frustasi, Namgon Chun segera menasihatinya bahwa ia tidak perlu merasa seperti itu dan terus meminta maaf, dan mengingatkan Sohye, bahwa dia hanya perlu membutuhkan pengalaman untuk mengatasi semua kekurangannya. Setelah itu, Namgon Chun mengelus kepalanya Sohye, sambil memintanya untuk tidak bersedih lagi. Apa yang sedang kakeknya lakukan membuat Sohye sulit mengendalikan diri, oleh karena itu, dia langsung memeluk kakeknya dengan erat-erat. Sementara itu, di dalam rumah, terlihat Jang yang sedang menatap dirinya di depan cermin, dan menganggap dirinya sangat hebat, karena berhasil menang melawan seseorang dari keluarga Namgon. Dia mengepalkan tangannya, dan mulai menggerakkannya ke sana kemari bagaikan seorang seniman bela diri yang sedang bertarung, dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Ketika dia melayangkan kakinya ke depan, dia sempat bergumam, bahwa ia tidak pernah menduga, dia akan terlibat dengan seni bela diri, dan walaupun ia tahu dengan jelas bahwa tak ada satupun serangannya yang berhasil menyentuh tubuhnya Sohye, ia berpikir bahwa dirinya adalah seorang seniman bela diri yang lumayan hebat, karena berhasil mengalahkan Sohye tanpa melayangkan serangan. Kemudian, ia mulai tertawa dengan keras, dan pada saat yang sama, terlihat Somi yang sedang memperhatikannya, sambil bergumam, Jang sangat aneh akhir-akhir ini. Sementara itu, di aliansi Murim, terdengar seseorang menyatakan, tepat setelah asosiasi Heavenly Blade dibentuk, seluruh anggota asosiasi Heavenly Blade bertindak seolah-olah sudah merencanakan semua ini selama ini. Kemudian, orang itu mengungkapkan, murid sekte Mount Hua telah mencoba menghentikan mereka dengan suatu cara, tetapi kerusakannya begitu parah. Rupanya, orang yang berbicara itu adalah Moon Baekjung, tetua sekte Mount Hua, dan pada saat yang sama, ia menjelaskan, kerusakannya adalah, setengah dari wilayah Shaanxi telah jatuh ke tangan Kastil Kuning Bela Diri, dan jika pertempuran terus berlanjut, itu akan menjadi perang untuk menghancurkan sekte Mount Hua, bukanlah lagi perang untuk membangun sekte Mount Hua. Mengetahui hal itu, Heo Gong, tetua sekte Wudang mengungkapkan, ia ingin membantu sekte Mount Hua, tetapi sekte Wudangnya harus selalu bersiap menghadapi pergerakan dari pihak lain, termasuk kultus demonik, dan pada saat ini, sekte Wudangnya juga dalam masa sulit, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan bantuan pada sekte Mount Hua. Saat itu, Heo Gong juga menyebutkan, situasi di wilayah Hubei yang dikuasai oleh sekte Wudang sama buruknya dengan situasi sekte Mount Hua, dan para bandit mulai bertindak, memanfaatkan kekuatan aliansi Murim yang semakin melemah, dan menurutnya, mereka telah banyak membuang sumber daya hanya untuk menekan para bandit itu, dan ia dengan jelas mengetahui, satu-satunya tempat yang situasinya lebih baik adalah kuil Shaolin. Ternyata, Kwon Sung Sanjin dari kuil Shaolin yang saat ini merupakan pemimpin aliansi Murim ada di antara mereka, dan pada saat itu, ia tiba-tiba menanyakan, bagaimana pergerakan asosiasi Heavenly Blade. Moon Baekjung menjawab, tidak banyak, karena tidak ada yang memimpin asosiasi Heavenly Blade, jadi mereka sulit membuat keputusan. Mendengar itu, Kwon Sung Sanjin menanyakan, apa mereka telah menemukan kepala keluarga Jaegal. Moon Baekjung menjelaskan, dia belum bisa memastikannya, tetapi menurut informasi, kepala keluarga Jaegal kemungkinan besar ada di Hunan. Kemudian, Kwon Sung Sanjin menyarankan mereka untuk menenangkan hati kepala keluarga Jaegal, agar dia bersedia bergabung dengan mereka, dan menurut pendapatnya, jika kepala keluarga Jaegal bersedia bergabung dengan mereka, mereka dapat melalui dan mengatasi situasi saat ini. Kwon Sung Sanjin berpikir seperti itu, karena kepala keluarga Jaegal adalah seseorang yang pernah menggerakkan 8 keluarga besar dan 9 sekte besar di waktu yang bersamaan. Karena dulu dia adalah seseorang yang bertugas sebagai penasehat aliansi Murim, dan menurut Kwon Sung Sanjin, asosiasi Heavenly Blade tanpa kepala keluarga Jaegal hanyalah cangkang kosong. Setelah itu, Kwon Sung Sanjin mengungkapkan, dia akan mengirim murid-murid Shaolin ke sekte Mount Hua untuk membantu mereka. Sementara itu, di rumahnya Wo Oh Hyun, Sohye bertanya pada kakeknya, apa ia benar-benar tidak akan kembali. Kakeknya mengiyakannya, menjelaskan, ia sudah menempatkan hatinya untuk tidak kembali, karena ia berpikir, sudah tidak ada yang bisa ia lakukan di sana, dan ia bukan lagi pemimpin aliansi Murim atau seseorang yang dijuluki sebagai Sang Sword Emperor. Mendengar itu, Sohye mengungkapkan, jika kakeknya kembali, asosiasi Heavenly Blade mungkin bersedia bersatu lagi dengan aliansi Murim, karena terbentuknya asosiasi Heavenly Blade baru 3 bulan. Karena perkataan cucunya,
Nam Gonchun menjelaskan, 3 bulan bukan waktu yang singkat, terlebih lagi, asosiasi Heavenly Blade tidak bisa berjalan berdampingan lagi dengan aliansi Murim, karena kedua pihak memiliki tujuan yang berbeda. Saat Nam Gonchun sedang mengungkapkan hal itu, ia tampak murung, membuat Sohye yang sedang memperhatikannya merasa khawatir padanya. Namun, Nam Gonchun tiba-tiba menyarankan Sohye untuk pergi, menempa jalannya sendiri. Kemudian, ia melirik keluar, untuk melihat Wo Hyun, Somi, Sadohak, Jang, Ma Janggan, dan Kwon Mojin, dan setelah itu, ia seketika tersenyum. Melihat ekspresi wajah kakeknya yang tiba-tiba berubah ketika memperhatikan mereka, Sohye seketika terdiam. Dia kemudian menghela nafasnya, lalu mengungkapkan, dia benar-benar kasihan pada Kwon Sung Sanjin, sebab akan kehilangan dirinya karena kakeknya. Perkataannya membuat Nam Gonchun terkejut, lalu menanyakan, apa Sohye akan mengikutinya untuk tinggal di sini. Sohye berdiri, dan dengan tegas menyatakan, karena kakeknya di sini, dia tidak akan pergi. Setelah berbincang beberapa saat, terlihat mereka berdua yang sedang tersenyum. Singkat cerita, di dalam hutan, terlihat Blood Demon yang sedang berjalan bersama seseorang yang bernama Men Huryang. Tiba-tiba, Blood Demon mengungkapkan, dia tahu kalau Men Huryang ingin menanyakan sesuatu. Men Huryang dengan cepat menjelaskan, tidak ada, hanya saja. Sebelum Men Huryang bisa melanjutkan perkataannya, Blood Demon mengatakan, apa Men Huryang ingin menanyakan kenapa ia menyelamatkan Moyong Hyokmun. Oleh karena itu, Men Huryang segera mengakuinya, bahwa itu memang benar. Blood Demon menjelaskan, Moyong Hyokmun masih sedikit berguna, dan ia bisa bertambah kuat dari sekarang. Pada saat yang sama, Blood Demon menanyakan, apa Men Huryang tahu apa yang dibutuhkan seseorang untuk bertambah kuat? Men Huryang menjawab, senjata, seni bela diri, dan bakat. Namun, jawabannya menurut Blood Demon salah, karena menurut Blood Demon, hal yang bisa membuat seseorang bertambah kuat adalah amarah dan rasa iri terhadap orang lain, serta niat membunuh. Kemudian, Blood Demon menjelaskan, karena alasan itulah ia menyelamatkan Moyong Hyokmun, dan ia yakin, Moyong Hyokmun pada suatu hari akan menghancurkan Murim hingga rata ke tanah. Semua perkataannya membuat Men Huryang terkejut, karena ia tahu, tujuan Blood Demon melakukan semua yang telah ia lakukan adalah untuk menguasai dunia Murim ini. Oleh karena itu, Blood Demon segera menjelaskan, menurutnya, menguasai dan menghancurkannya sama saja, karena untuk menguasainya, ia perlu menghancurkan isinya sepenuhnya dan mengubahnya. Dan di kalimat terakhirnya, Blood Demon menyatakan, jika prosesnya terlalu damai, tidak akan ada hiburannya. Mendengar itu, Men Huryang terkejut dan ketakutan, karena dia berpikir, semua yang telah terjadi sekarang di dunia Murim ini telah diprediksi dan direncanakan oleh Blood Demon. Setelah Nam Gonchun meninggal, Moyong Hyokmun menggantikan posisinya sebagai pemimpin aliansi Murim, tetapi Moyong Hyokmun tidak mampu menggantikan posisinya. Setelah Moyong Hyokmun ikut menghilang, faksi ortodoks terbagi menjadi 2 bagian, dan Kastil Kuning Bela Diri yang merupakan pilar faksi unortodoks mulai memanfaatkan celah ini dan mulai bertindak. Seperti di masa lalu, kejadian ini pernah terjadi, namun pada akhirnya, faksi ortodoks mengalami kerusakan besar. Mungkinkah semua ini telah diprediksi dan direncanakan olehnya, pikir Men Huryang. Kemudian, Men Huryang bertanya, apakah mengirim Divine Black Wind Demon ke kultus demonik termasuk rencananya Blood Demon? Blood Demon tersenyum, dan membenarkannya. Dan pada saat yang sama, Blood Demon juga mengungkapkan, Men Huryang benar-benar bisa memahami banyak hal dengan cepat, padahal dirinya hanya menjelaskan satu hal. Setelah itu, Blood Demon menjelaskan, meskipun ia hanya membantu Divine Black Wind Demon merasuki tubuh orang lain menggunakan mantra summoning, dan tubuhnya Divine Black Wind Demon di masa ini berbeda dari yang dulu, ia yakin kekuatan milik Divine Black Wind Demon sebanding dengan kekuatannya yang dulu, dan setelah itu, Blood Demon menyatakan, ia ingin Divine Black Wind Demon memancing keluar seseorang ke dunia ini. Men Huryang terdiam, bertanya-tanya dalam hati siapa seseorang yang Blood Demon maksud. Ternyata, seseorang yang Blood Demon maksud adalah Wo Hyun, dan ia benar-benar berharap, Wo Hyun akan mengambil tindakan kali ini. Sementara itu, di Danau Dongting, terdengar suara seorang wanita yang mengatakan, tidak peduli sekeras apapun mereka mencarinya, mereka tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, ia menduga, orang itu ada di Hunan. Namun, seorang pria bersikeras, bahwa orang itu pasti ada di sekitar Danau Dongting. Ternyata,
Pria yang berbicara itu adalah kepala keluarga Jaegal yang bernama Jaegal Won, dan pada saat itu, ia mengungkapkan, jika mereka berhasil menemukan seseorang yang mereka cari, dan berhasil mengajaknya, ia yakin mereka bisa mengembalikan situasi faksi ortodoks seperti sebelumnya. Seorang wanita yang berbicara dengannya adalah putrinya yang bernama Jaegal Yeon, dan saat itu, putrinya mengungkapkan, ia seperti sudah mendengar perkataan ayahnya itu ratusan kali. Melihat ekspresi wajah putrinya, Jaegal Won dapat mengetahui kalau putrinya menganggap dirinya menyedihkan karena mengharapkan sesuatu yang besar pada seseorang yang tidak mereka kenal. Bukannya mengurus keluarga mereka sebagai seorang kepala keluarga. Kemudian, ia berpikir, aliansi Murim dan asosiasi Heavenly Blade pasti sedang mencarinya. Dan jika mereka mengetahui kalau ia sedang mencari keberadaan seseorang, ia menduga mereka pasti akan curiga. Oleh karena itu, ia berpikir, dirinya harus menemukan orang itu secepatnya, dan ternyata, seseorang yang ia maksud yang dapat mengembalikan situasi ortodoks ke keadaan sebelumnya adalah Wo Oh-hyun. Jaegal Won bisa mengenal Wo Oh-hyun, karena Wo Oh-hyun sebelumnya pernah secara tidak sengaja menyelamatkan dirinya dan putrinya. Ketika Jaegal Won melihat ke arah putrinya, ia tiba-tiba berpikir, jika ia tidak dapat menemukan seseorang yang ia cari, menganggap perjalanan ini sebagai liburan antara dirinya dan putrinya setelah sekian lama tidaklah buruk. Namun, putrinya seketika menanyakan, apa dia melakukan semua ini karena ingin menghindari pekerjaan yang merepotkan? Mendengar pertanyaan putrinya, Jaegal Won segera menjelaskan, itu tidak benar. Akan tetapi, putrinya tidak mempercayainya, dan lantas mengatakan, ayahnya belum menyerah mencari pria itu, dan menduga, kalau ayahnya pasti mulai berpikir sesuatu seperti, mungkin tidak buruk menganggap perjalanan ini sebagai liburan antara ayah dan anak setelah sekian lama. Hal tersebut membuat Jaegal Won terkejut, karena ia tidak menyangka putrinya dapat membaca pikirannya. Namun, perhatian mereka tiba-tiba teralihkan pada sesuatu, yaitu seekor ikan yang cukup besar yang baru saja menyambar pancing seseorang. Tiba-tiba, mereka berdua terkejut, karena baru menyadari, dari awal ada seseorang di dekat mereka yang sedang memancing, dan menurut Jaegal Won, ini benar-benar aneh, karena ia tidak dapat merasakan kehadiran orang itu. Ternyata, orang itu adalah seorang gadis kecil, yaitu Somi, dan jelas, hal tersebut kembali membuat Jaegal Won dan putrinya terkejut. Dan pada saat yang sama, pancingnya Somi kembali disambar oleh seekor ikan yang besar. Karena ukuran ikan itu terlalu berat untuknya, Somi yang sudah tak mampu mengangkat pancingnya, jatuh ke dalam sungai. Melihat hal tersebut, Jaegal Won dan putrinya khawatir. Tidak tinggal diam, Jaegal Won segera masuk ke dalam air, dan mempertanyakan, apa gadis kecil itu baik-baik saja. Namun, Somi tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Jaegal Won kembali terkejut. Jaegal Won kemudian memperhatikan Somi, sambil menanyakan, apa dia baik-baik saja. Akan tetapi, Somi seketika tersenyum, lalu menyatakan, dia gagal. Mendengar itu, Jaegal Won bertanya, bagaimana ini bisa disebut gagal, padahal dia sudah menangkap banyak ikan, ucapnya sambil melihat hasil tangkapannya Somi. Namun, Somi mengklaim, hasil tangkapannya hari ini tidak sebanyak seperti biasa. Perkataannya membuat Jaegal Won kagum padanya, dan mengungkapkan, kalau Somi memang masih kecil, tapi begitu hebat. Ungkapan Jaegal Won membuat Somi kesal. Kemudian, Somi menjelaskan, ayah dan kakeknya selalu mengatakan hal itu kepadanya, tetapi mereka tidak mau ikut bersama dengannya untuk memancing. Mendengar perkataan Somi, Jaegal Won dapat menduga alasan ayah dan kakek gadis kecil yang ada di hadapannya ini tidak mau ikut bersama dengannya untuk memancing. Mereka pasti malu kalah terhadap seorang gadis kecil dalam memancing, pikirnya. Tiba-tiba, Somi bertanya, apa Jaegal Won dan Jaegal Yeon bersedia mengunjungi rumahnya? Pertanyaan Somi membuat mereka berdua terkejut, dan untuk memastikannya, Jaegal Won menanyakan, apa di dekat sini benar-benar ada rumah? Somi mengiyakannya, dan menjelaskan, rumahnya tidak jauh dari tempat mereka berada. Hal tersebut membuat mereka berdua kembali terkejut, karena selama mereka berada di Danau Dongting ini, mereka tidak dapat menemukan sebuah bangunan atau apapun itu, dan saat itu, Jaegal Won malah berpikir, kalau gadis kecil yang ada di hadapannya ini hidup tanpa atap di daerah ini, dan memancing ikan untuk menghidupi kehidupannya. Mengingat gadis kecil yang ada di hadapannya ini sebelumnya menyebutkan bahwa ia tinggal bersama ayah dan kakeknya, Jaegal Won tiba-tiba marah, karena ia berpikir, gadis kecil itu sering dimanfaatkan oleh mereka, dan ketika ia melihat Somi memiliki wajah yang begitu polos, ia seketika mencoba menenangkan dirinya.
lalu meminta Somi untuk mengajak dirinya ke rumahnya. Dan pada saat yang sama, Jae Gal-won menjelaskan, ia harus berbicara menggunakan pedang dengan seorang pria yang Somi panggil dengan sebutan ayah. Perkataan Jae Gal-won membuat Somi terkejut. Oleh karena itu, Somi menanyakan, apa dia telah mengatakan sesuatu yang salah tentang ayahnya. Mendengar pertanyaan Somi, Jae Gal-won malah menyebutkan, ini bukan salah Somi, dan Somi sangat baik karena ingin melindungi orang dewasa di usia yang masih muda. Tetapi orang dewasa perlu dihukum jika melakukan kesalahan. Setelah mengatakan itu, Jae Gal-won kembali meminta Somi untuk mengajak dirinya ke rumahnya. Somi kebingungan, tetapi karena Jae Gal-won terus memintanya untuk mengajaknya ke rumahnya, Somi tanpa pikir panjang langsung melakukannya. Sesampainya di depan rumahnya Somi, Jae Gal-won langsung terkejut, karena ia benar-benar tidak menyangka, Somi benar-benar memiliki rumah, bahkan rumah tersebut sangat besar seperti rumah bangsawan. Jauh di dalam rumah, Wo Oh-hyun yang sedang duduk, tiba-tiba bergumam, sepertinya ia kedatangan tamu. Di halaman rumah, terlihat Ma Janggan yang langsung menyambut kedatangan Somi, memanggil Somi dengan sebutan nona muda, dan memeluk Somi. Kemudian, Somi langsung memperkenalkan kepada Jae Gal-won dan Jae Gal-yeon, bahwa rumah ini adalah rumahnya. Hal itu membuat mereka berdua terkejut dan terdiam. Setelah beberapa saat, terlihat Ma Janggan yang sedang menemani Somi untuk mengantar Jae Gal-won dan Jae Gal-yeon ke ruang tamu. Pada saat itu, Jae Gal-won yang terus memperhatikan Ma Janggan, dapat merasakan kalau Ma Janggan memiliki aura seorang master bela diri, dan dirinya merasa, seolah-olah pernah bertemu dengannya entah di mana. Namun, ada satu hal yang lebih mengejutkan baginya, yaitu ukuran rumah ini yang benar-benar begitu besar. Mengingat Ma Janggan sebelumnya memanggil Somi dengan sebutan nona muda, Jae Gal-won akhirnya menyadari, ia telah salah paham pada ayahnya Somi. Kemudian, ia mencoba memperhatikan sekitarnya, dan berpikir, kalau rumah ini pasti bukan rumah biasa, bahkan ia dapat merasakan jejak bela diri pada seorang budak. Padahal seseorang yang ia maksud bukanlah budak, melainkan Jang yang sedang menyapu. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan pada sesuatu, yaitu seseorang yang berlari seperti sengaja menjauhinya. Namun, ketika ia mencoba memperhatikan sisi belakang orang itu, ia tiba-tiba terkejut, karena sisi belakang orang itu terlihat familiar baginya. Seketika, Wo Oh-hyun muncul di belakangnya, sambil menanyakan, ada urusan apa ia datang ke sini. Jae Gal-won membalikan badannya, mencoba memperhatikan wajah seseorang yang baru saja berbicara itu, alhasil, ia langsung mengingat kalau pria yang ada di depannya ini adalah seseorang yang pernah menyelamatkannya, yaitu seseorang yang selama ini ia cari. Hal itu membuatnya terkejut. Oleh karena itu, Jae Gal-won tiba-tiba menunjuk Wo Oh-hyun, sambil mengungkapkan, itu benar, kau orang itu. Mendengar perkataannya, Wo Oh-hyun menanyakan, apa Jae Gal-won mengenal dirinya. Sesuai dugaan Jae Gal-won, Wo Oh-hyun pasti tidak akan mengingatnya. Oleh karena itu, ia segera memperkenalkan dirinya, dan menjelaskan, ia selama ini telah mencari keberadaannya Wo Oh-hyun. Wo Oh-hyun sempat terdiam, dan dengan cepat menanyakan, karena alasan apa Jae Gal-won mencarinya. Jae Gal-won terdiam, karena ia berpikir, dirinya harus memberikan alasan yang jelas pada Wo Oh-hyun dan tidak bisa asal berbicara. Pada saat itu, putrinya bergumam dalam hatinya, jawabannya sudah jelas, alasan ayahnya ingin mencari Wo Oh-hyun adalah untuk meminta Wo Oh-hyun mengubah dunia Murim selangkah lebih maju, dengan menjadikan Wo Oh-hyun sebagai pemimpin aliansi Murim yang baru. Namun, karena perjalanan ini, ayahnya bukan lagi bagian dari aliansi Murim, karena ayahnya telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasehat aliansi Murim, dan sekarang, situasinya telah banyak berubah. Bahkan, fraksi ortodoks telah terpecah menjadi dua bagian, dan Jae Gal-yeon dengan jelas tahu ayahnya sedang bingung harus memihak pihak yang mana. Jae Gal-yeon juga yakin, aliansi Murim pasti akan berusaha mendapatkan kembali ayahnya, dan jika ayahnya bersedia, masing-masing kepala keluarga besar pasti akan menentangnya, karena keluarga Jae Gal salah satu dari 8 keluarga besar. Pada saat ini, Jae Gal-yeon yakin kalau ayahnya ingin bersikap netral, dan karena pikirannya itu, Jae Gal-yeon berasumsi, ayahnya mencari Wo Oh-hyun adalah untuk menjadikan Wo Oh-hyun sebagai pemimpin aliansi Murim yang baru. Karena jika Wo Oh-hyun bersedia menjadi pemimpin aliansi Murim, ia yakin Wo Oh-hyun dapat menyatukan kembali faksi ortodoks yang telah terpecah belah dengan kekuatannya sendiri. Karena Jae Gal-won terus diam saja, Wo Oh-hyun tiba-tiba mengungkapkan, ada banyak orang mencoba membunuhnya, tapi Jae Gal-won adalah orang pertama yang mencarinya. Akan tetapi,
Wo Oh Yun seketika menambahkan, kalau Jaegal Won tidak dapat memberikannya alasan yang jelas, ia menyarankannya untuk kembali. Namun, ketika Wo Oh Yun mengingat, mereka datang ke sini karena Somi yang mengajaknya. Wo Oh Yun seketika menyuruh Jaegal Won dan Jaegal Yeon untuk masuk ke dalam rumah, membuat Jaegal Won merasa senang, dan berpikir, kalau Somi telah memberikannya keberuntungan. Sore harinya, menjelang malam, terlihat Sadohak, Jaegal Won, dan Wo Oh Yun yang sedang minum bersama. Dari luar, terlihat Nam Gon Chun dan So Hye yang sedang memperhatikan mereka. Pada saat itu, Nam Gon Chun begitu iri, karena mereka minum tanpa dirinya, bahkan anggur yang mereka minum terlihat begitu mahal, dan ada banyak makanan enak di meja, seolah-olah mereka semua sedang melakukan perjamuan. Melihat Sadohak begitu menikmati semuanya, sementara dirinya hanya bisa melihat dari luar dengan diam-diam, emosi Nam Gon Chun tiba-tiba memuncak. Oleh sebab itu, So Hye langsung menenangkannya. Kemudian, So Hye mengungkapkan, kepala keluarga Jaegal, yaitu Jaegal Won datang ke sini pasti karena ingin mencari Wo Oh Yun. Setelah itu, So Hye menjelaskan, dulu, kepala keluarga Jaegal pernah bercerita, ia pernah diselamatkan oleh seorang master yang memiliki bakat yang luar biasa, dan kepala keluarga Jaegal menyebutkan, dia harus mengajak master itu ke aliansi Murim, dan menurut So Hye, orang itu adalah Wo Oh Yun. Mendengar itu, Nam Gon Chun mengungkapkan, Wo Oh Yun pasti tidak akan menerimanya, dan kepala keluarga Jaegal hanya menyanyiakan minumannya yang enak pada Wo Oh Yun. Di dalam rumah, Wo Oh Yun mengakui kalau anggur milik Jaegal Won begitu enak, dan tidak mudah mendapatkan anggur selezat itu. Sadohak setuju dengannya, dan menyatakan, anggur itu benar-benar mantap. Jaegal Won berterima kasih karena perkataan mereka, dan ia menganggap, dirinya tidak sia-sia membawa anggurnya selama ini. Namun, ekspresinya Wo Oh Yun seketika berubah, lalu menanyakan, kenapa Jaegal Won mencarinya, bahkan sampai menetap di Hunan begitu lama dan sampai menyiapkan anggur selezat itu untuknya. Perkataan Wo Oh Yun membuat Jaegal Yeon terkejut, karena mereka tidak pernah memberitahu Wo Oh Yun bahwa mereka pernah menetap di Hunan hanya untuk mencarinya. Pada saat itu, Jaegal Won segera menyatakan, dia mencari Wo Oh Yun, sampai menyiapkan anggur yang enak untuknya, hanya untuk membuat hubungan yang baik dengannya. Di tengah malam, terlihat Somi yang sudah tertidur, sementara di luar, terlihat Jaegal Won dan putrinya yang sedang berpamitan untuk pergi pada Wo Oh Yun. Saat itu, Jaegal Won berjanji, ia akan membawakan anggur yang lebih enak jika dia datang berkunjung di lain hari. Setelah mereka pergi, Wo Oh Yun segera memasuki rumah. Di dalam rumah, Nam Gon Chun sedang menunggunya, dan ketika ia melihat Wo Oh Yun, Nam Gon Chun segera menanyakan, ada urusan apa Jaegal Won mendatanginya. Wo Oh Yun diam saja, tetapi, Wo Oh Yun seketika mengeluarkan anggur yang diberikan oleh Jaegal Won, menuangkan sebagiannya ke dalam cangkir, dan memberikannya pada Nam Gon Chun. Nam Gon Chun mencoba mencicipinya, dan setelah mencicipinya, Nam Gon Chun cukup terkejut, karena anggur itu tidak hanya lezat, tetapi memiliki keunikannya sendiri. Kemudian, Nam Gon Chun menanyakan, apa alasan Jaegal Won menemui Wo Oh Yun bahkan sampai memberikan anggur itu kepadanya. Wo Oh Yun dengan singkat menjelaskan, Jaegal Won ingin memintanya untuk melindungi faksi ortodoks. Beberapa saat yang lalu, terlihat Wo Oh Yun yang langsung memberikan Jaegal Won jawaban, bahwa ia tidak tertarik untuk melindungi faksi ortodoks. Hal itu membuat Jaegal Won terdiam sekaligus terkejut, dan saat itu, Wo Oh Yun bertanya, apa keuntungan yang akan dia dapatkan jika ia mengabulkan permintaannya. Jaegal Won menjelaskan, Wo Oh Yun akan mendapatkan kehormatan dan. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan perkataannya, Wo Oh Yun seketika menyelanya, dengan menyebutkan, kehormatan adalah hal yang tidak berguna baginya. Di masa sekarang, Wo Oh Yun yang sedang menceritakan kejadian itu pada Nam Gon Chun, tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang langsung membuatnya terkejut. Kemudian, ia pergi meninggalkan Nam Gon Chun, sambil memperingati Nam Gon Chun, untuk tidak mengikutinya, dan jika perlu, jangan keluar dari rumah ini. Perkataannya membuat Nam Gon Chun terdiam, dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang telah terjadi pada Wo Oh Yun. Singkat cerita, terlihat Wo Oh Yun yang telah berada di makam tiga surgawi. Wo Oh Yun terlihat seperti sedang menunggu seseorang, dan tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang yang menyebutkan, sepertinya tiga makam itu merupakan makam tiga surgawi. Ternyata, orang itu adalah Blood Demon, dan pada saat itu,
Wo-hyun tampak begitu tenang dan sudah menduga kalau Blood Demon akan menemuinya di tempat itu karena firasatnya. Kemudian, Wo-hyun dengan santai mengatakan, dia tidak pernah menduga seseorang yang menggunakan teknik manipulasi mayat untuk menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal adalah perbuatan Blood Demon. Blood Demon tersenyum, karena perkataan Wo-hyun memang benar. Dan pada saat yang sama, Wo-hyun menyebutkan, dia masih mengingat dengan jelas dirinya pernah membelah tenggorokan Blood Demon. Dan sungguh mengejutkan melihat Blood Demon masih hidup. Setelah mengatakan itu, Wo-hyun mengungkapkan, ini sungguh sempurna, karena akhir-akhir ini dia mulai merasa bosan karena tak ada orang yang dia kenal setelah 1000 tahun, dan menurutnya, membelah tenggorokan Blood Demon sekali lagi akan sedikit menghiburnya. Mendengar semua yang Wo-hyun katakan, Blood Demon mengungkapkan, ia senang karena Wo-hyun belum berubah sampai sekarang. Blood Demon juga menyebutkan, untuk menyelamatkan dirinya jika Wo-hyun membelah tenggorokannya lagi, dia telah menciptakan sebuah teknik, dan karena teknik itu, dia berhasil hidup lagi. Mendengar perkataannya, Wo-hyun menanyakan, apa teknik yang ia maksud adalah teknik bernama seni Great Heaven Diving. Blood Demon cukup terkejut karena Wo-hyun telah mengetahui tentang teknik itu. Ternyata, teknik tersebut adalah teknik yang bisa memindahkan jiwa seseorang yang telah meninggal ke tubuh orang lain yang masih hidup, untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal itu. Namun, teknik tersebut membutuhkan pengorbanan, yaitu adalah darah 500 pria dan darah 500 wanita yang berumur kurang dari 10 tahun. Setelah itu, Wo-hyun menatap Blood Demon dengan serius, karena bisa-bisanya Blood Demon mengorbankan begitu banyak anak kecil hanya untuk menghidupkan dirinya. Karena hal itu, Wo-hyun dapat mengetahui, sifatnya yang sangat kejam belum berubah setelah 1000 tahun. Ketika Blood Demon menuangkan anggur ke kuburan 3 surgawi, Blood Demon seketika mengungkapkan, ia bisa bertemu dengan Wo-hyun karena ini merupakan bagian dari skema 8 immortal yang menyegel Wo-hyun, dan saat itu, Blood Demon segera menjelaskan, 8 immortal itu tidak bisa menghentikan tindakan kejahatannya. Dan 8 immortal itu yakin satu-satunya yang bisa menghentikan dirinya adalah Wo-hyun, dan sebenarnya, segel ribuan tahun yang dikira Wo-hyun lepas dengan sendirinya, dilepas oleh 8 immortal. Mendengar semua perkataannya, Wo-hyun tersenyum, namun, ia tiba-tiba marah. Melihat ekspresinya Wo-hyun setelah ia menceritakan semua itu, Blood Demon mengungkapkan, Wo-hyun tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya sekarang. Pada saat itu, Wo-hyun segera menenangkan dirinya, lalu mengatakan, Blood Demon jadi semakin bagus membuat lelucon. Mendengar perkataannya, Blood Demon mengungkapkan, itu karena waktu telah berlalu selama 1000 tahun, dan sebenarnya, semua yang ia ceritakan sebelumnya tidaklah benar, dan di saat yang sama, ia tiba-tiba melancarkan serangan pada Wo-hyun. Wo-hyun hanya diam saja, dan mencoba menyentuh serangannya itu. Namun, serangan tersebut tiba-tiba menciptakan gelombang energi yang sangat besar, yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan meledakannya. Ledakan gelombang energi tersebut sangat besar, bahkan bisa terlihat dari jauh. Setelah itu, terlihat Wo-hyun yang masih tetap berdiri dan diselimuti oleh asap ledakan. Ketika Wo-hyun melihat ke tanah, dia tiba-tiba terkejut, karena dia baru menyadari dirinya terdorong setengah langkah ke belakang dari tempat dirinya berdiri sebelumnya. Kemudian, terlihat Blood Demon yang telah berdiri di dahan pohon, dan pada saat itu, ia mengungkapkan, ini adalah pertama kalinya selama ribuan tahun dia melihat Wo-hyun berekspresi seperti itu, dan di saat yang sama, Blood Demon menyuruh Wo-hyun untuk naik sedikit lebih tinggi, karena Wo-hyun yang sekarang menurutnya tidak mampu menandinginya. Mendengar perkataannya, Wo-hyun sedikit kesal, dan menanyakan, apa yang ia rencanakan. Blood Demon tersenyum sinis, lalu menjawab, ia ingin bertarung untuk menentukan siapa yang terbaik dan terkuat sekali lagi dengan Wo-hyun, termasuk Songyuan, faksi ortodoks, unortodoks, kultus demonik, dan di kalimat terakhirnya, Blood Demon menyebutkan, ia ingin dirinya dan Wo-hyun mempertaruhkan segala yang mereka miliki. Kemudian, Blood Demon tersenyum saat menatap wajahnya Wo-hyun, lalu mengatakan, ekspresi wajah yang Wo-hyun tunjukkan saat ini lebih mendekati dirinya yang dulu. Mendengar perkataannya, Wo-hyun tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Melihat hal itu, Blood Demon tertawa, kemudian mengatakan, dia sangat bangga pada dirinya karena bisa memberi Wo-hyun dorongan yang kuat. Ketika Wo-hyun menggenggam gagang pedangnya, Wo-hyun tiba-tiba bergerak cepat melewati Blood Demon, dan berhasil memisahkan kepala Blood Demon dari tubuhnya dengan sekali tebasan. Namun yang mengejutkan, kepala Blood Demon dan tubuhnya kembali bersatu, dan pada saat yang sama, Blood Demon tertawa dan mengungkapkan, membunuh atau dibunuh, itulah hidup mereka.
Kemudian, Blood Demon menyebutkan, Sang Divine Black Wind Demon telah kembali karena bantuannya, dan menanyakan, apa Wo Hyun bisa menghentikannya. Setelah itu, Blood Demon menatap Wo Hyun, dan di saat yang sama, dia membakar dirinya, dan seketika saja, ia menghilang tepat di hadapannya Wo Hyun. Melihat hal itu, Wo Hyun hanya diam saja, karena ia sudah tidak bisa merasakan kehadirannya. Keesokan harinya, terlihat Sohye dan Jang yang sedang berduel, Kwon Moojin dan Ma Jangdan yang saling menatap, Nam Gon Chun dan Sadohak yang sedang minum bersama, dan Wo Hyun yang sedang menemani Somi bermain. Wo Hyun saat itu sedang tersenyum saat sedang memperhatikan Somi. Namun, ekspresi wajahnya seketika berubah ketika teringat kejadian semalam. Mengingat energi dan suara Blood Demon semalam, Wo Hyun sangat yakin kalau orang itu benar-benar Blood Demon. Seseorang yang pernah menjadikan kultus Divine Blood Demon menjadi yang terbaik di Zhongyuan di masa lalu. Mengingat Blood Demon juga menyebutkan bahwa Divine Black Wind Demon yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu telah kembali. Wo Hyun sangat yakin kalau ia tidak berbohong. Oleh karena itu, Wo Hyun berpikir, dirinya harus menemukan Divine Black Wind Demon secepat mungkin, karena orang itu benar-benar sangat kejam dan berbahaya. Untuk menjalankan rencananya, Wo Hyun terlebih dahulu menemui Nam Gon Chun, untuk menanyakan, siapa yang mengelola uang terbanyak di Zhongyuan. Nam Gon Chun sempat terkejut dengan pertanyaan Wo Hyun yang tiba-tiba. Oleh karena itu, ia bertanya balik, apa yang Wo Hyun maksud adalah seseorang yang bernama Men Huryang dari kelompok dagang Myriad Gold. Wo Hyun penasaran siapa seseorang yang Nam Gon Chun bicarakan. Oleh sebab itu, Nam Gon Chun segera menjelaskan, orang itu, yaitu Men Huryang, tidak bisa kembali lagi ke aliansi Murim karena suatu alasan. Namun, banyak organisasi yang bergerak menggunakan uangnya, dan kekayaan yang dimiliki oleh Men Huryang ketika mengelola kelompok dagang Myriad Gold adalah kekuatan terbesarnya. Mendengar itu, Wo Hyun seketika terdiam terpikirkan sesuatu. Nam Gon Chun yang sedang memperhatikan ekspresi wajahnya Wo Hyun, dapat mengetahui dengan jelas apa yang dipikirkan oleh Wo Hyun, bahwa Wo Hyun ingin membentuk kelompok dagang, dan hal itu membuatnya khawatir karena membentuk kelompok dagang tidaklah mudah. Pada saat itu, Wo Hyun seketika bertanya, berapa banyak uang yang dihasilkan oleh kelompok dagang Myriad Gold? Nam Gon Chun menjawab, ia tidak tahu, dan di saat yang sama, ia segera memperingati Wo Hyun, mengurus rumah dan menjalankan kelompok dagang berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Karena pemilik kelompok dagang harus bijak dalam mengambil keputusan dan harus selalu siap bertemu banyak orang di setiap saat, dan menurutnya, Wo Hyun tidak akan mampu melakukan semua itu. Mendengar perkataannya, Wo Hyun tiba-tiba pergi begitu saja. Melihat Wo Hyun pergi, Nam Gon Chun terkejut, karena berpikir, Wo Hyun benar-benar berencana untuk membuat kelompok dagang. Dan jika itu memang benar, dia meminta Wo Hyun untuk tidak melakukannya. Wo Hyun hanya mengabaikan perkataannya. Namun, Wo Hyun seketika bertanya pada Sadohak, apa dia tidak akan kembali ke kultus demonik? Sadohak menjawab, ia akan kembali setelah mendapatkan semua yang bisa dia dapatkan dari Wo Hyun. Mendengar jawabannya, Wo Hyun kembali menanyakan, apa dia sering mendapatkan kabar dari kultus demoniknya. Karena pertanyaan Wo Hyun, Sadohak segera menjawab, dia selalu dikirimkan surat secara teratur melalui Merpati Pos. Tapi kalau diingat-ingat, dia belum mendapatkan surat atau kabar apapun akhir-akhir ini. Sadohak juga menambahkan, terakhir dia mendapatkan surat dari seseorang yang bernama Dong Banggu. Tetapi, kejadian itu terjadi sebulan yang lalu. Setelah itu, Sadohak berpikir dalam hati, ini memang aneh, dan menurutnya, yang lebih anehnya lagi adalah, kenapa seseorang yang tidak tertarik pada kultus demonik tiba-tiba menanyakan tentang kultus demonik. Kemudian, Sadohak bertanya pada Wo Hyun, apa alasan Wo Hyun menanyakan tentang kultus demoniknya, dan Wo Hyun dengan singkat menjawab, tidak ada. Mendengar itu, Sadohak tertawa, lalu berkata, tidak perlu khawatir, kultus demonikku memiliki 100.000 pengikut, terlebih lagi, para bajingan faksi ortodoks bodoh itu sudah terbagi menjadi 2 bagian, dan faksi unortodoks yang memang sampah dari awal tidak berani macam-macam dengan faksiku. Bahkan, Jeok Museong, pemimpin kastil kuning Dewa Bela Diri harus membungkuk di hadapanku. Melihat Wo Hyun berjalan pergi, Sadohak menanyakan, apa Wo Hyun bersedia bertarung melawannya, karena kebetulan mereka sudah lama tidak bertarung. Wo Hyun terus berjalan pergi, dan segera menjawab, ia tidak tertarik. Tetapi kalau mereka berdua merasa bosan, Wo Hyun menyarankan mereka untuk bermain bersama Somi. Mendengar itu, mereka berdua segera mendekati Somi dan langsung mengajak Somi bermain.
Setelah beberapa saat, terlihat Jang yang tiba-tiba menghampiri Wo Oh Hyun. Wo Oh Hyun kemudian menanyakan, kenapa Jang menghampirinya padahal dirinya tidak memanggilnya. Jang menjawab, hanya dengan menatap matanya Wo Oh Hyun, ia bisa tahu kalau Wo Oh Hyun akan memanggilnya. Mendengar perkataannya, Wo Oh Hyun segera mengatakan, Jang perlu melakukan sesuatu, dan pada saat itu, Jang langsung menjawab, dirinya, Jang Samtae, akan melaksanakan misinya dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, ketika Wo Oh Hyun menyebutkan, Jang harus pergi ke kultus demonik milik Sadohak, ia tiba-tiba terkejut dan terdiam. Karena melakukan perjalanan dari sini ke sana membutuhkan waktu 4 bulan bahkan jika menggunakan kereta kuda. Melihat ekspresinya, Wo Oh Hyun segera menjelaskan, Jang tidak perlu memasuki markas pusat kultus demonik yang berjarak 4 bulan perjalanan, dan hanya perlu pergi ke pinggirannya saja untuk mencari informasi mengenai kultus demonik sedetail mungkin. Bahkan jika itu hanya informasi tidak berguna, Jang harus memberitahunya. Mendengar itu, Jang merasa lega, dan setelah itu, Jang menyatakan, dia akan mulai mencari informasi mengenai kultus demonik dari awal perjalanan sampai tiba di tempat tujuan aslinya, yaitu di pinggiran wilayah kultus demonik. Kemudian, Wo Oh Hyun memintanya untuk mengajak Ma Janggan, dan jika mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun, mereka harus menangkap seseorang dan memaksanya, dan dirinya sendiri yang akan menanggung akibatnya. Setelah itu, Wo Oh Hyun memberikan Jang sekantong uang, sambil mengatakan, ini adalah upahnya. Hal itu membuat Jang terkejut, dan dia langsung menyadari, tugasnya ini pasti sangatlah penting. Bahkan, masternya sampai memberikannya uang. Ketika Jang melihat masternya berjalan pergi, Jang menanyakan, apa masternya akan pergi ke suatu tempat. Wo Oh Hyun dengan singkat menjelaskan, Jang tidak perlu tahu. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, Wo Oh Hyun teringat, orang pertama yang mendirikan kultus demonik adalah Sang Divine Black Wind Demon. Tetapi, karena Sang Divine Black Wind Demon benar-benar sangat kejam, salah satu bawahannya memberontak melawannya. Bawahannya itu tidak lain adalah Cheon Mugwang, salah satu dari 3 surgawi, seseorang yang sangat dibanggakan oleh semua anggota kultus demonik. Setelah bertarung 3 hari 3 malam, Cheon Mugwang berhasil memenangkan pertarungan tersebut, dan pada akhirnya, Sang Divine Black Wind Demon yang dikenal sangat kejam terlupakan. Pada saat ini, Wo Oh Hyun mengungkapkan, jika Sang Divine Black Wind Demon bangkit kembali, hanya ada satu tempat yang akan ia datangi, dan sudah jelas, tempat tersebut adalah kultus demonik, dan Wo Oh Hyun berpikir, dirinya harus menemukan dan membunuhnya secepat mungkin. Setelah beberapa saat, terlihat seorang pemilik toko yang sedang menyambut seorang pelanggan, dengan mengatakan, "Halo, selamat datang di kelompok dagang ini." Pemilik toko saat itu tiba-tiba menangis karena senang, karena sudah lama dia tidak kedatangan pelanggan. Oleh karena itu, ia segera berterima kasih dengan tulus pada pelanggannya itu. Namun, ekspresi senangnya tiba-tiba berubah menjadi keheranan, saat dia menyadari kalau pelanggannya itu ternyata adalah Wo Oh Hyun. Ketika Wo Oh Hyun memasuki tokonya, Wo Oh Hyun mengatakan, pantas saja dirinya tidak dapat menemukannya setelah mencarinya begitu lama. Ternyata dia berada di tempat terpencil ini. Saat itu, pemilik toko benar-benar sudah sangat terkejut, dan bertanya-tanya, ada urusan apa Wo Oh Hyun mencarinya, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung.